Pernah nggak sih, jam 1 malam, kalian lagi rebahan, niatnya cuma mau ngecek notifikasi bentar, tapi malah berakhir scrolling 1 jam. Terus tiba-tiba perasaan kalian jadi nggak enak. Kalian lihat teman lama posting foto kantor baru di SCBD. Lihat kenalan kuliah baru saja tunangan dengan dekorasi mewah. Atau lihat influencer seumur kalian yang baru saja beli mobil sport. Tiba-tiba, kamar yang kalian tempati berasa sempit. Gaji yang baru masuk kemarin sore berasa nggak ada harganya. Bahkan pencapaian kalian sebulan terakhir berasa lenyap gitu aja. Fakta yang menyedihkan adalah, kita hidup di era pemujaan terhadap yang lebih. Sebuah riset bilang kalau rata-rata orang melihat ribuan iklan dan ribuan update hidup orang lain setiap hari. Dampaknya, kita jadi merasa hidup kita adalah sebuah draft yang nggak pernah selesai. Kita terjebak dalam perlombaan lari di atas treadmill tanpa tombol stop. Kita lari sekuat tenaga, tapi rasanya tetap di tempat yang sama. Merasa nggak pernah cukup. Terus, sebenarnya apa sih si rasa tidak cukup ini? Apakah ini cuma masalah kurang uang atau kurang ganteng? Bukan. Dalam dunia psikologi, ini sering disebut scarcity mindset atau pola pikir kekurangan. Bayangkan otak kita itu kayak gelas yang bocor di bawahnya. Seberapa banyak pun air, pencapaian, barang, pujian yang kita tuang, gelasnya nggak pernah penuh. Ini bukan soal apa yang kita punya, tapi soal bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Kenapa kita bisa sehaus itu? Ada 3 biang keroknya. Pertama, social comparison. Kita membandingkan dapur kita yang berantakan dengan ruang tamu orang lain yang sudah difilter. Kedua, adaptasi hedonik. Manusia itu hebat dalam beradaptasi. Lu beli HP baru, senengnya seminggu. Setelah itu, ya biasa aja. Kita butuh dosis kesenangan yang lebih tinggi lagi buat ngerasain sensasi yang sama. Ketiga, narasi sukses yang salah. Dari kecil, kita didoktrin kalau sukses itu harus jadi nomor 1, harus paling kaya, harus paling menonjol. Efeknya apa? Kita jadi burnout. Bukan karena kerjaan, tapi karena mental kita lelah mengejar standar yang nggak ada ujungnya. Kita jadi cemas, susah tidur, dan yang paling parah, kita kehilangan kemampuan buat menikmati momen hari ini, karena mata kita selalu melirik ke hari esok orang lain. Lalu, gimana cara unsubscribe dari perasaan capek ini? Ini yang saya lakuin, dan mungkin bisa kalian coba juga. Definisikan garis finishmu. Kalau kamu nggak punya definisi cukup, dunia yang bakal nentuin buat kamu, dan dunia nggak akan pernah bilang stop. Kurasi feed sosial mediamu. Kalau ada akun yang bikin kamu ngerasa kecil atau miskin setiap kali lihat postingannya, klik mute atau unfollow. Nggak apa-apa, itu demi kesehatan mentalmu. Lindungi pandanganmu. Latihan jeda syukur yang spesifik. Jangan cuma bilang, terima kasih Tuhan. Coba lebih spesifik. Terima kasih hari ini saya nggak kena macet. Ini melatih otak buat nyari hal positif, bukan nyari kekurangan. Slow living di hal kecil. Coba makan tanpa main HP. Coba jalan kaki tanpa dengerin podcast. Rasain sensasi ada di sini. Ternyata, hidup itu cukup-cukup aja kalau kita benar-benar hadir di dalamnya. Teman-teman, merasa cukup itu bukan berarti kamu berhenti berambisi atau jadi pemalas. Merasa cukup itu justru memberikan kamu kekuatan untuk mengejar mimpi tanpa rasa takut. Karena kamu tahu, kalaupun kamu gagal, kamu sudah punya cukup di dalam diri kamu sendiri. Dunia bakal terus teriak, kurang, kurang, kurang. Tapi kamu punya kendali buat bilang, enggak,
Segini aja sudah sangat indah. Sekarang, saya mau dengar cerita kalian. Apa satu hal kecil yang sering kita anggap remeh, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu sudah lebih dari cukup buat bikin kita bahagia? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling menginspirasi buat lebih tenang menjalani hidup. Jangan lupa like kalau video ini ngena di hati kalian. Dan share ke teman kalian yang kelihatannya lagi capek ngejar dunia. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, kamu sudah cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya.